Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Empat Putri. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar otomotif. Dan kali ini adalah Toyota Limo 2014 bekas armada taksi seperti itu. Dan mobil ini sebenarnya sudah pernah saya review di beberapa bulan lalu. Karena waktu itu diambil saudara sendiri, maka review waktu terakhir kali yang belum lengkap, finishing dari mobil ini belum sempat membuat video. Nah, karena hari ini mau dijual lagi, maka akan saya jelaskan sedikit demi sedikit apakah mobil ini masih bagus atau kurang bagus begitu guys. Jadi dijual karena bukan berarti tidak suka dengan mobil ini, tapi dia ingin mengganti yang lebih besar atau yang 3 seat karena mengingat keluarganya cukup besar gitu guys. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya yang ingin membeli salah satunya mobil yang seperti ini. Seperti ini. Karena ini mobil bekas taksi, saya akan memulai dari mesinnya dan lebih baik tidak skip kali ini karena sudah pasti ada beberapa hal penting menyangkut eh, kondisi dari sebuah limo. Oke, kita langsung ke bagian mesin. Jadi artinya di bagian mesin ini mengawali video kali ini. Oke, pertama-tama kita perhatikan dulu sekelilingnya ruangan mesin ini dari kap mesinnya. Pastikan klem-klemannya masih asli dan biasanya kalau masih asli ini ada keterangan di sini yang dari barunya begitu. Baut-bautnya semuanya tidak bekas terluka dan masih presisi juga di bagian tulang-tulangannya, bagian atas kelilingnya begitu, perhatikan di bagian elastikannya dia masih bawaan asli, eh, semacam las titik gitu ya, bukan lasan bengkel. Dan juga rumahan soknya kanan dan kiri, tulangannya begitu, perhatikan. Karena ini bekas taksi, yang artinya Kita harus lebih jeli dari yang benar-benar belum pernah eksiden begitu guys. Dan ini untuk mobil yang ini tidak ada bekas eksiden untuk bagian depan. Kita langsung ke bagian mesin. Pertama kita harus colok olinya, pastikan bahwa dia uh, olinya cukup, kemudian tutup oli jangan sampai lupa karena ini mesin 1500 cc. Biasanya untuk mesin 1500 cc ini memang harus lebih ekstra merawatnya karena kalau tidak dia akan misalnya salah oli atau jarang ganti oli, dia akan gampang sekali untuk berkerak begitu guys. Dan yang ini saya lihat masih bagus. Kuning-kuning yang ada dalam ruangan mesin ini adalah wajar begitu, dan kerak-kerak sedikit di bagian tutup oli bagian atas ini masih tahap yang wajar seperti ini. Nah, tapi tidak ada kerak atau lumpur, tidak ada. Jadi artinya untuk mesinnya sebelum kita hidupkan dalam kondisi biasanya bagus begitu guys. Dan perhatikan juga bagian eh, bagian mesin, bagian pokoknya bagian bodi mesinnya tidak ada bekas-bekas eh, baut bukaan atau oli-oli yang bekas tumpah, bekas dibersihkan itu tidak ada. Itu biasanya sudah pasti mesinnya terawat. Kalaupun pernah bukaan, yang penting rapi tidak masalah. Seperti itu. Dan semuanya masih utuh. Belum ada yang bekas ditambah-tambah. Juga bagian katalis katalis knalpotnya pastikan masih aslinya karena kalau dia sudah diganti biasanya tidak seenak yang masih asli suaranya begitu. Berarti ke bagian knalpot, di leher knalpot kelihatan dari sini, kalau dia las-lasannya masih las-lasan bawaan
itu biasanya masih asli. Tapi kalau las-lasan baru itu udah pasti terlihat. Las-lasan pabrik sama las-lasan bengkel itu pasti kita bisa membedakan begitu guys. Dan akinya juga perhatikan. Karena mobil ini mau dijual, maka saya sedikit mempromosikan. Ini mobil dengan aki Amarok guys. Akinya ini termasuk aki yang salah satu terbaik untuk kendaraan begitu. Oke, kita langsung hidupkan. Nah, suaranya pun masih menurut saya untuk kelasnya limo atau bekas taksi termasuk masih sangat halus dan tidak ada suara-suara aneh, misal seperti benturan antara besi dan besi, itu tidak ada. Ini masih normalnya normal Toyota Vios begitu guys. Nah, sangat halus sekali, hanya ada sedikit getaran. Itu menurut saya wajar karena memang rata-rata mobil tahun-tahun segini, apalagi dia selalu hidup dan selalu berjalan, biasanya engine mounting sudah minta ganti. Tapi ini masih masih dengan tahap yang wajar gitu guys, tidak masalah. Kalau mau diganti itu lebih baik, tidak diganti juga tidak apa-apa. Oke, untuk bagian mesin tidak masalah, mesinnya halus, digas pun begini. AC-nya juga bagus, semuanya masih normal. Nah, untuk bagian mesin, karena mobil ini sudah teruji beberapa bulan yang lalu, maka saya tidak usah lama-lama. Yang jelas mobil ini mesinnya termasuk bagus. Dan kalau nanti ada teman-teman dimanapun, khususnya yang di seputaran Lampung, kalau ingin mencari Toyota Vios nggak usah jauh-jauh, di sini ada. Dan unit ini termasuk masih layak pakai. Untuk bagian mesin, kita langsung ke bodi. Boleh nanti kalau mau tanya-tanya langsung saja berkomentar di kolom komentar, dan langsung kalau mau melihat nanti saya kasih tahu alamatnya. Oke, kita ulas bagian bodinya. Bagian ruangan mesin tadi aman. Kita perhatikan bagian antara kap mesin dan fendernya begitu. Jaraknya pastikan dia lurus atau presisi ya. Misalkan ada lekuan ya harus presisi, harus lurus. Dan karena itu menandakan bahwa mobil ini belum pernah tabrakan. Artinya juga belum pernah ganti kap mesin. Bagian ujung-ujungnya rata. Biasanya kalau sudah pernah diganti itu tidak akan presisi begitu ya guys ya. Dan bagian atas, bagian kacanya ini masih asli ya, masih asli asli di sini. Dan masih ada apa ini, seperti seperti model-model defogger gitu ya, titik-titik gitu ya. Dan masih belum pernah ada kecelakaan mobil ini. Bagian depan, bagian ini belum ada, masih bagus. Ke atasnya masih bagus. Oke, kita ke bagian pintu-pintu. Nah, ini tampilan dari belakang kiri ke depan ya guys. Jadi mobil ini bukan dijual saja, tapi beberapa hal plusnya sudah ada di sini. Salah satunya adalah velgnya. Ini menggunakan velg merek NK, walaupun bukan NK yang asli, tapi sudah membuat mobil ini tampil lebih keren, tampil lebih stylish, dan pas klop gitu, warna hitam dengan velg putih, ukurannya 16 dengan ukuran ban 185/55 seperti itu. Walaupun bannya tidak baru, tapi masih bisa dipakai, baiknya diganti. Tidak diganti juga tidak apa-apa. Oke, garis presisi antara bumper dan lambung tidak ada tanda, tidak ada yang mencang-menceng, artinya masih presisi, yang berarti ini masih
bagus, masih crop, masih memakai bracket begitu guys. Pintu belakang, nah ke belakang semuanya dari bawah aman. Ini ada sedikit yang agak berbeda, tapi bukan bodinya. Ini di bagian tambahan body kitnya. Nah, ini salah satu juga kelebihan dari mobil ini, sudah ditambah body kit. Kalau kita mau menambah yang belum ada, cukup lumayan 1 juta lebih. Nah, mobil ini sudah ada. Jadi salah satu nilai plusnya. Semuanya masih aman, semuanya normal. Pintu dan power window juga sudah ada. Walaupun agak sedikit naik dikit, ini kita bisa masukkan, nggak apa-apa. Semua masih normal. Juga belum ada bagian cacat di eh, resplang atas, resplang bawah juga tidak ada. Apalagi ini udah ditutup dengan body kit ya. Body kit sengaja saya menyarankan untuk pasang di bagian samping saja, karena kalau di bagian belakang juga bagian depan mobil ini sudah panjang. Kalau ditambah bumper atau body body kit tambahan begitu, maka mobil ini akan terlihat panjang, dan kalau menurut saya malah terlihat jebeblek gitu, atau apa ya, memble gitu guys kalau menurut saya. Tapi itu tergantung siapa yang melihat ya, ada yang suka dan ada yang tidak. Nah, kalau saya sukanya yang seperti ini, yang kanan kiri saja, maka dia terlihat lebih eh detail gitu ya. Nah, pintu depan juga sama dengan pintu belakang juga, door trimnya masih bagus, semuanya masih, dashboardnya belum ada yang luka, belum ada yang lecet-lecet. Oh iya, karena mobil ini adalah bekas armada Bluebird, maka biasanya dia bagus dan terawat. Tapi kalau yang bukan Bluebird saya tidak tahu, bukan berarti jelek. Tapi kalau menurut saya, untuk mencari bekas taksi, mending jangan lari dari Bluebird, kecuali murah gitu. Itu kalau kita ingin mencari yang bagus walaupun mahal. Nah, salah satunya adalah bekasnya Bluebird begitu. Oke, bagian depan semua masih bagus, bagus semuanya. Joknya juga kulit masih bawaan, belum diganti, dan plafon juga masih bersih, masih bagus, artinya tidak beradul-beradul. Jadi artinya mobil ini tinggal cuci saja, kalau mau salon ya tinggal di salon saja. Pintu belakang, pintu depan aman. Sekali lagi, karena mobil ini mau dijual, jadi saya ingin menjelaskan yang sedikit lebih detail begitu. Oke, samping kanan ke belakang. Spion, walaupun dia belum dipasang retract, tapi masih bisa dipakai dan bisa disetel walaupun manual. Jadi tidak mengurangi eh, fungsi daripada spion begitu guys. Bagian setir dia dibungkus dengan kulit, jadi agar lebih terlihat kokoh begitu ya. Dan tambah-tambahan belum ada, hanya ini ditambah power window saja. Dengan head unitnya sudah memakai layar, jadi bukan aslinya lagi. Karpet bawah juga belum, tapi masih bersih dalamnya, belum ada yang luka-luka atau lecet-lecet yang enggak karu-karuan gitu semuanya. Pintu depan juga sama dengan pintu yang sebelah kiri tadi, masih bagus, belum ada bekas luka atau pernah penyok, tidak ada. Bawah velgnya juga semuanya, juga di bagasi aman ya guys ya. Bagasi aman, dibuka langsung kling, langsung ya nyumbul, dan semuanya masih bagus, belum pernah ditabrak atau pernah eh, mundur kelabasan kemudian nabrak, itu belum pernah, karena saya lihat di sini masih plastikannya masih bagus semua. Juga bagian belakang ini tidak ada bekas luka atau bekas penyok, tidak ada. Juga bagasinya, tutup bagasi masih bawaan, masih rapi, dan belum pernah luka lecet. Oke, ini juga sudah ditambah dengan sensor parkir ya guys, jadi tidak khawatir lagi kalau kita mau mundur yang tidak kelihatan, dia pasti berbunyi. Antenanya ini masih bawaan. Sedikit saya jelaskan tentang mesin ini.
Untuk mesinnya sendiri dia masih sama dengan generasi pertama atau di 2003-an sampai 2016. Kemudian di 2016 pertengahan pertengahan di terakhiran di 2016 sudah berganti mesin dengan yang dual VVT-i atau dengan kode 2NR begitu. Yang sebelumnya adalah di NZFE DOHC seperti itu. Yang sekarang dia sudah dual VVT-i. Oke, mungkin hanya ini saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang berminat dengan mobil ini langsung saja berkomentar, lalu kemudian teleponan. Dan setuju dan mudah-mudahan sesuai ekspektasi yang dilihat seperti di video kali ini. Oke, saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.